Kita kan kasihan ya di sini dengan rumah sakit jiwa, dan Bapak kan di lahan rumah sakit jiwa juga. Nah mereka itu kan karena nggak ada kegiatan, nggak ada teman ngobrol, jadi kan tingkat stresnya itu tinggi. Nah, ketika dibawa ke kebun rame-rame kan kayak tadi dengan anak-anak SMK, dengan ibu-ibu, bapak-bapak ngobrol, ya nggak diasingkan, dan juga muncul gitu. Kadang ikut ngobrol gitu kan, biasa ditanya atau apa biasa nanya, terus kita ajarin cara nanam seperti ini, cara nyiram seperti ini, ya alhamdulillah jadi semangat. Dan bahkan kita itu kasih uang kan gitu supaya dia semangat bisa menghasilkan uang. Akhirnya kan dia itu ngobrol, oh Pak saya juga pengen jadi bertani kan gitu. Ya, alhamdulillah sih udah banyak sih yang kerja di orang lain juga, bukan hanya di Bapak aja. Coba sok aja kerja di orang lain, kamu udah layak untuk mendapatkan uang kan gitu. Alhamdulillah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Ulus Firmawan, alamat tempat tinggal ya saat ini di Kampung Gandok, Desa Sunan Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan usahanya di hortikultura, sayur-sayuran, baby buncis, tomat, cabai, dan yang lainnya ya, seperti brokoli juga ada. Untuk saat ini, ya jujur aja ya, untuk saat itu down lah kalau orang mah ya gitu. Down. Kenapa sih? Karena kan kemarin PPKM. Nah, di kita ya. Terus Singapura juga kan lockdown ya. Yang apa ya? Nggak ngerti juga kan kita mas sebagai petani kan. Gelombang kedua kan gitu. Jadi kan itu dampak juga ke kita. Nah, terus kita PPKM, catering, restoran, semua kan ditutup. Ya, penyerapan sayuran ya otomatis kan yang biasanya catering atau itu buka, penyerapannya luar biasa juga, harga naikkan, dampak ke petani pasti untung ya, karena ini ada PPKM, akhirnya drop. Kemarin baby buncis itu sampai nggak laku, di bulan 7-8 itu nggak laku baby buncis, kita rugi kan gitu sebagai petani kita nanam tuh. Nah terus harga brokoli, harganya cuma Rp2.000, harga cabai, harga rawit, ya Bapak kan panen juga, cabai sama rawit, harga cabai Rp5.000, harga rawit Rp7.000, rugi kan? Cerita nggak sih? Enggak gitu kan. Kenapa sih nggak cerita? Ya ngapain cerita juga, karena nggak bakal ada yang nolong gitu kan. Siapa sih yang nolong kan nggak ada. Misal Bapak waduh ini rugi. Nah ada nggak pemerintah misal, wah ini petani kita rugi. Ini nggak ada kan. Mohon maaf ya. Jadi ya kita rugi ya sebatas gini aja sih. Keberhasilan yang tertunda ya gitu. Keuntungan yang tertunda juga kan gitu. Makanya kita tetap semangat bertani, terus semangat menanam juga kan. Mudah-mudahan keuntungan yang tertunda itu bisa dipanen di bulan berikutnya. Ketika panen ya mudah-mudahan nih harga tomat mahal. Saat ini tomat cuma Rp1.000. Kemarin kan masih 1.500 ya. Ini hari Rabu ya, hari Rabu Rp1.000. Nangis gak petani coba? Nangis lah. Ya tapi kan nggak keluar air mata. Nangisnya ya paling aduh, panen satu kali panen 2 ton. Kali 1.000 cuma 2 juta kan gitu. Sementara satu kali nyemprot berapa ratus ribu, minimal itu 500.000, 600.000 untuk pestisidanya, belum tenaga kerjanya kan gitu. Terus gimana akhirnya petani? Ya yang tadi Bapak bilang, nggak apa-apalah, udah bukan hanya kita aja yang harganya murah, semua petani juga murah gitu kan, umum katanya gitu. Nah itu obat petani itu cuma itu. Jadi bukan ini ada yang ngasih apa pengganti, enggak. Obatnya itu cuman ya nggak apa-apa, karena ini bukan hanya kita, semuanya petani ya merasakan kan, jadi sifatnya umum gitu harga mah gitu. Ya udah senyum lagi kan gitu, udah nanam lagi aja. Dan ya penghasilan Bapak juga sekarang kan masih gonjang-ganjing untuk saat ini. Tapi kalau misalnya di bawah 2020 ya alhamdulillah sih, di bawah 2020 itu luar biasa. Bahkan ya Bapak juga di 2017 kan dapat penghargaan dari FAO itu untuk ya petani terbaik lah, karena kita budidaya
sayuran itu jarang menggunakan pestisida kimia atau pupuk kimia. Ini aja tomat yang udah segede gini kan, baru hari ini dikasih kimianya itu ya, baru hari ini itu dengan pemakaian KNO putih, KNO 3 itu. Dan itu sangat ramah lingkungan dan pemakaiannya nggak banyak, cuman 2 kilo per 200 liter air, jadi sangat sedikit. Satu kan mendorong petani ya, sedikit kan nggak bisa sih merubah mindset petani itu dari bertani konvensional menjadi petani organik, nggak bisa kan. Kita juga nggak sanggup harus misalnya udah nih tanam tomat, pupuknya ini pestisidanya jangan pakai kimia, nggak bisa juga kan. Ya minimal bapak itu waktu itu ya bikin ramuan ya, ramuan dari kotoran hewan ya, seperti urin kelinci kita olah ya, itu jadi dijadikan POC untuk pupuk organiknya, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Dan pemakaian pupuk di sini juga ya, di plastik mulsa itu tidak ada kimianya. Kalau dulu kan ada ZASP atau NPK itu ditabur, ini enggak, jadi cukup pupuk kompos. Nah itu satu ya. Nah terus yang kedua, kita itu udah bisa membina petani ya, untuk gimana caranya, karena kan panen terus kita jual, harganya cuma segitu-gitu aja. Tapi ketika misal petani dididik sama kita, cobalah sedikit maju, ketika panen langsung di grading ya, atau sortasi. Nah itu bisa meningkatkan nilai tambah kan. Asalnya misal buncis harganya Rp1.000, karena udah ada sortasi itu bisa jadi 1.500. Itu keuntungan buat siapa? Buat petani juga. Nah terus yang ketiganya itu memotong mata rantai pasok. Jadi kalau misalnya petani perorangan kita jadikan kelompok tani, itu kan ada kumpulan kan di situ, dan kita kirim langsung ke baik Kramat Jati atau ke gudang. Nah di situ itu bisa meningkatkan nilai tambah petani juga. Beda dengan yang petani perorangan. Kalau perorangan kan bingung ya, panen misal 200 kilo, ada yang beli ujug-ujug datang bandar kan, atau misal tawarin ke bandar, berapa harganya? Sekian. Kan itu gelap ya untuk harga. Misal harga tomat ya Rp5.000, kata bandarnya tuh cuma Rp3.000, bisa aja kan. Tapi dengan adanya kelompok tani, kita tahu harga berapapun itu selalu update. Nah itu, jadi alhamdulillah 3 kategori ini bisa meningkatkan nilai tambah buat petani semuanya. Dan yang paling pentingnya, kita budidaya yang ramah lingkungan, sehingga ya mewariskan nanti untuk kedepannya itu lahan yang makin subur untuk para generasi petani-petani turunan-turunan kita. Alhamdulillah kita menjabat sebagai Ketua Gapoktan, dan kita juga membuka peluang lah untuk anak-anak yang belajar, baik itu dari perguruan tinggi seperti Unpad, Singapura Bangsa, ITB, IPB kan itu banyak yang udah kesini, dan SMK juga pada belajar di sini. Kita berbagi aja sih. Nah jadi gini nih, Magot ya, karena ya kita itu kan harus ada motivasi ya, jadi ada kreatif lah, ada gembar-gembor nih Magot ya. Alhamdulillah Bapak kenal dengan dosen ITB, karena mereka juga suka mengirimkan mahasiswanya kan untuk belajar. Nah gimana nih tentang Magot ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu sangat menguntungkan buat petani kalau kita ternak Magot, karena limbah sayuran yang biasa dibuang itu bisa dimanfaatkan buat pakan. Dan magotnya juga harganya itu sangat luar biasa. Kalau hidupan kan itu bisa di 8-10 ribu per kilo. Ya kalau udah dikeringin itu bisa di 60 ribuan per kilonya. Dan itu sangat gimana ya, peluang pasar itu sangat luas gitu. Dan alhamdulillah kita baru berjalan mungkin 3 mingguan ya, itu lagi memperbanyak untuk pembenihan aja sih. Nah, mudah-mudahan ya untuk kedepannya kita juga bisa produksinya sehari itu 50 kilo minimal ya. Kalau udah 50 kilo berarti itu skala usaha, bukan skala penelitian. Seperti itu.
Harapan Bapak ya ini khusus ke pemerintah dulu ya. Karena ya sekarang kan pemerintah itu membuka peluang untuk petani-petani milenial yang di bawah umurnya itu 39 tahun ya. Itu paling tua kan. Nah mungkin dari 20 tahun atau misal 17 tahun juga udah masuk petani milenial kan gitu. Cuman ya bukan hanya untuk membuka atau misalnya memunculkan atau membina petaninya aja sih. Tapi ini harus disiapkan dengan pasarnya. Karena akhir-akhirnya juga kan produksi banyak, ketika tidak bisa memasarkan ya tetap aja kembali lagi ke petaninya itu atau pengusaha itu rugi. Harapan Bapak ya yang utamanya itu bisa enggak sih kita sebagai petani itu difasilitasi gitu ya. Bukan modal sebetulnya ya, tapi ketetapan harga. Contoh nih, pemerintah yang menerima, menampung, dan pemerintah yang mengatur untuk program tanamnya. Misal Paulus harus nanam baby buncis karena sentralnya untuk ekspor. Paulus harus menghasilkan, ya Bapak sendiri misal, seharinya 200 kilo. Dan teman-teman Bapak misal, itu kan contoh karena pengiriman harus 5 ton per hari. 5 ton misal dibagi 200 kilo ya per petani. Kan mudah ya, berarti 25 petani. Sentralkan di situ. Nah, harganya tetapkan. Dan pemerintah itu pasti untung, karena mereka yang menjual kan. Untuk pasar induk juga sama sih, kebutuhan pasar induknya berapa ton. Jangan sampai ada tomat murah lagi karena oper kan, cabai murah lagi karena oper. Jadi kebutuhannya itu harus sudah ditetapkan. Dan hasil produksi juga udah ditetapkan, sentralnya di mana. Itu bisa kebaca gitu kan. Nah itu mungkin ya salah satunya ya harapan kita itu ya peran pemerintah itu pengaturan harga dan pengaturan program tanam. Itu aja sih, simpel dah. Kalau kita misalnya harus misal ya sendiri-sendiri susah. Ya, kan banyak kelompok tani atau banyak koperasi, ya banyak, dan itu juga banyak namanya kelompok tani ABC kan gitu, koperasi ABC. Harusnya ya udah satu nama gitu. Misal dari BUMN atau pemerintah, pertani, ya ke bawahnya juga itu pertani semua. Jadi satu atap kan, ini satu program, nggak bakalan ke kiri ke kanan. Karena untuk menyatukan itu yang sangat susah. Kalau banyak nama kan susah menyatukannya. Ada saya juga pingin panen cabai, nanam cabai, biasanya juga nanam cabai kan. Terus tomat mahal, pingin nanam tomat. Akhirnya kan pas panen produksi banyak, ya turun lagi. Itu yang repot. Dan ya pesan terakhir mungkin ya ke anak-anak milenial, jadi petani itu sih nggak rugi, bahkan ya kita untung. Tapi ya untuk start awal jangan terlalu luas, pastikan dulu pasarnya dan cara budidayanya yang baik dan benar, itu pasti menguntungkan. Jangan misal pasarnya belum tahu untuk kemana dan kebutuhan pasarnya kita udah bertani, nantinya repot, nggak bakal bisa memasarkan, akhirnya kita down di situ kan gitu. Jadi ya cara budidayanya harus paham, pasarnya buat kemana itu harus pasti dulu. Dan insya Allah jadi petani itu bebas, nggak diatur waktu ya. Justru petani itu bisa mengatur waktu. Jam 9 mau ngopi ya ngopi, mau ngerokok yang ngerokok gitu kan, bebas gitu. Dan misalnya untuk naikin pendapatan ya tinggal ngitung aja, misal dari 1/4 hektar lu per bulannya penghasilan cuman 2 juta misal, ya tambah lagi luasan, itu kan bisa menaikkan atau meningkatkan pendapatan kita. Jadi itu untuk menaikkan gaji kita sendiri ya tergantung kitanya. Tapi yang utama ya kita satu harus fokus itu bertani, itu intinya. Ya sangat luar biasa sih. Petani itu wah harusnya ya penghargaan terhadap petani Indonesia itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu nggak kenal satu mau hujan mau panas, terus kan berkarya menghasilkan ya untuk menghidupi semua orang. Kalau nggak ada petani mau makan apa kita kan gitu ya. Jangankan ya orang-orang biasa kan, sekelas pemerintah aja misalnya kita tangguh di pertahanan atau apa, senjatanya kuat atau apa, tapi kalau nggak ada pasokan dari petani, lemah semuanya, yang bakal bisa ngangkat senjata kan gitu. Nah itu makanya gitu kan, petani itu sangat luar biasa. Jadilah tetesan keringat ya, petani itu harusnya sih udah dihargainya luar biasa. Makanya setiap kita mau makan atau kita mau makan sayuran atau ya nasi ya harusnya bersyukur di situ. Alhamdulillah sih masih ada petani. Kalau nggak ada petani mau makan apa kan gitu ya, makanya di mata Bapak ya sebagai petani itu sangat luar biasa, karena ya itu kembali lagi ya sedih gitu. Ketika harga murah sih siapa yang bisa menolong, terus petani bisa apa, kan nggak bisa apa-apa harga murah gitu. Paling bisa berharap panenan musim depan harga mahal, itu pun
cuma harapan kan gitu, belum kepastian. Makanya kembali lagi gitu, yang baru memulai itu harus belajar tadi gitu kan. Target dulu sih buat kemana pasarnya gitu, supaya jadi petani sukses gitu. Yang sukses banyak di kita, ya ada sih, nggak banyak gitu. Dari 100% mungkin pelaku usaha tani kita itu, paling 10% yang bisa menikmati pasar yang terstruktur. Yang lainnya ya lotre gitu kan. Mudah-mudahan musim depan harganya mahal. Mudah-mudahan pas nanam ini harganya panen mahal. Gitu kan kebanyakan. Tapi ya yang 10% ya siapa aja yang ngisi ke gudang-gudang supermarket atau ekspor yang harganya udah jelas dan permintaannya juga udah jelas. Tapi kan nggak bisa semuanya petani. Makanya nih pemikiran pemerintah nih, sisanya ini harus digimanain. Cobalah buka pasarnya pemerintah. Oke, saya yang memasarkan untuk ekspor, untuk ini kan, wah udah keren banget. Petani cuman duduk kan di kebun, misal gitu ya, ngerjain ya apa yang mau dikerjakan gitu kan, langsung dikerjakan, khusus produksi aja petani itu. Gimana caranya produksinya bagus ya banyak gitu, kualitasnya bagus dan residunya tidak tinggi. Itu aja sih, itu udah keren banget itu. Karena harga udah ada yang nerima kan, pemerintah itu semuanya udah bebas kita mah gitu. Seperti itu. Halo sahabat petani semuanya, masyarakat seluruh Indonesia, konsumen ya semuanya. Karena kita sadar sih, tanpa petani kita itu lemah dan kita itu bisa mati tanpa petani. Ya. Makanya dukung terus channel Halo Bos ya, dan like sebanyak-banyaknya, subscribe juga supaya ini terus kreatif ini terus numbuh terus ya. Ini bukan untuk kepentingan saya sendiri, bukan untuk kepentingan ya tim gitu kan, bukan. Ini kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau tanpa mereka-mereka yang kreatif ini, mungkin suara saya sendiri sih nggak bakal terdengar, baik itu oleh konsumen atau pemerintah gitu. Semangat ya, saya yakin petani Indonesia itu bakal lebih maju dengan semua, kan bukan hanya sendiri petani aja, semua itu baik itu pemerintah atau konsumen dan petaninya itu sendiri. Dan saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Saya Kang Ulus Firmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.